Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar arsitektur dengan tema bedah karya arsitektur dunia oleh kami kelompok 1 Universitas Tadulako. Baik, sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Brian Jurgingale, Muhammad Wahyu Gunawan, Muhammad Azril Putra Estetikaku, dan Zahra. Kemudian ada Epik Suryanisa Salsabil, Sultan Syahrazi, dan Abdul Rival. Berikut 3 orang arsitek yang akan kami bahas. Yang pertama, Ricardo Bofill Levi yang berasal dari Spanyol, Catalonia. Yang kedua, Ioh Ming-pei berasal dari Amerika Serikat berdarah China. Yang ketiga, Ahmad Nuiman berasal dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Gunawan akan menjelaskan dan memaparkan tentang suatu karya arsitektur menggunakan faktor. Di sini saya menggunakan 3 faktor, yaitu kebutuhan manusia dan aktivitas, kedua tanggapan terhadap lingkungan, yang ketiga adalah tujuan dan aspirasi sang perancang. La Muralla Roya. La Muralla Roya adalah sebuah kompleks perumahan yang berada di suatu daerah bernama Calpe di Spanyol. Arsiteknya adalah Ricardo Bofill. Nah, dalam faktor yang pertama adalah kebutuhan manusia dan aktivitas. Nah, arsitekturnya yaitu Ricardo Bofill dalam faktor ini adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk beristirahat. Makanya dia membuat bangunan untuk peristirahatan. Dalam hal ini adalah tempat untuk berlibur orang-orang. Faktor kedua adalah tanggapan terhadap lingkungan. Nah, sebagai acuan dari faktor pertama, maka dia menempatkan posisi dari bangunannya itu berada di pinggir laut Mediterania untuk menghasilkan kesan segar, aman, dan sehat, dramatis yang akan membuat orang-orang menikmati lingkungan dan hal-hal yang ditawari pada rancangan tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dan aspirasi sang perancang. Dalam hal ini, sang perancang mengadopsi konsep-konsep yang berada di Timur Tengah, khususnya di Mediterania, Kasbah atau sekitaran Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Mediterania. Nah, dia menggunakan konsep bangunan kasbah, yaitu kasbah itu merupakan bangunan yang terdiri dari tiang-tiang, dinding-dinding yang tinggi, dan tangga-tangga sebagai pengikat konstruksi tersebut. Dia juga menggunakan tipologi salib dari Yunani dalam perancangannya, dan juga menggunakan membangkitkan garis bersih dan abstraksi geometris arsitektur konstruksi Soviet yang ditujukan dengan warna-warna yang cerah. Terima kasih. Louvre di Paris, karya arsitek Amerika berdarah Tionghoa bernama Ioh Ming-pei. Louvre merupakan museum yang terkenal karena menyimpan berbagai karya-karya, salah satunya seperti lukisan Mona Lisa. Baik, faktor pertama, kebutuhan manusia dan aktivitas sebagai tempat pameran. Baik, berikutnya faktor kedua, tanggapan terhadap lingkungan, menggunakan bentuk piramid sebagai respon dengan cuaca dan cahaya. Yang ketiga, tujuan dan aspirasi sang perancang, menggunakan bentuk piramid sebagai point of view yang menjadi daya tarik utama, yang punya kesan modern dengan dengan material kaca yang kontras dengan bangunan klasik di sekitarnya dan bisa memunculkan kesan geometri pada bangunan tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni Insinyur Haji Ahmad Nu'man. Beliau adalah seorang tokoh arsitek Indonesia yang dikenal mendedikasikan hidupnya untuk membangun masjid sehingga dijuluki arsitek 1000 masjid dan maestro arsitektur masjid Indonesia. Ciri khas dari karyanya adalah bentuk masjid yang tidak memiliki kubah
Ahmad Nu'man dikenal dengan ciri khas rancangan arsitektur masjidnya yang tanpa kubah, terutama tempat tiang penyangga di dalam ruangan masjid yang acap menghalangi barisan atau saf sholat saat sholat berjamaah. Ahmad Nu'man sempat dicap sebagai arsitek anti kubah. Akhirnya, sekitar tahun 1980-an, Nu'man membuat masjid berkubah yaitu Atin yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Nu'man juga merupakan salah satu pemberi Ikatan Arsitek Indonesia dan juga aktif mengajar sebagai dosen di jurusan arsitektur dan dosen luar biasa di jurusan seni rupa di ITB hingga tahun 2005. Selain itu juga karya-karyanya yang terkenal yakni Masjid Amir Hamzah yang berada di Taman Ismail Marzuki, Masjid Atin, Masjid Islamic Center Jakarta. Karya-karya masjidnya bukan hanya ada di Indonesia, karya-karya masjid yang terkenal juga berada di luar negeri seperti Masjid Soeharto di Bosnia dan Masjid Syekh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.